episode sebelumnya, Sena menerima ajakan Shirakawa untuk naik mobil bersamanya dan meninggalkan Chitose. Kagami yang menghampiri Chitose ikut panik dan Chitose menjelaskan bahwa Sena ikut bersama Shirakawa. Di mobil, Shirakawa bercerita perannya adalah menjadi wanita yang jatuh cinta pada pria yang ditemuinya di perjalanan naik mobil. Sena bertanya, Shirakawa cuma acting demi peran kan? Shirakawa malah jawab enggak lagi acting, ia beneran suka sama Sena dan mobil pun melaju cepat. Sena bingung kenapa Shirakawa ajak dia ke motel dan bertanya apa ini semacam lokasi syuting. Shirakawa bilang dia ingin berduaan dengan Sena dan Sena bertanya apa itu salah satu dialog di filmnya. Shirakawa malah jawab enggak tahu dan mendekati Sena. Shirakawa melepas syalnya dan menundukkan Sena di atas ranjang. Shirakawa bertanya menurut Sena gimana? Shirakawa pun menutup mata Sena dengan syalnya. Lalu Shirakawa menatap Sena dan mendekatkan wajahnya ke Sena. Di sisi lain, Chitose terus menghubungi Sena, namun Sena tidak dapat dihubungi. Kagami bilang yang bisa dilakukan manajer di situasi saat ini adalah hanya bisa percaya dan menunggu, yaitu percaya bahwa Sena dan Shirakawa adalah orang dewasa yang bijak. Jadi si Kagami ini khawatir juga kalau bakal muncul skandal. Chitose pun di rumah merasa gelisah mondar-mandir menunggu Sena pulang. Lalu saat Sena sampai di dalam, Chitose langsung menyambutnya dengan tatapan yang tajam. Sena hanya nyengir-nyengir dan bertanya Chitose kenapa. Lalu Chitose bilang ia tahu ia tidak berhak mengganggu kehidupan pribadi Sena, tapi seenggaknya manajer tetap harus tahu. Sena pun meminta maaf dan Chitose menyuruhnya duduk. Chitose mengarahkan lampu ke wajah Sena ala-ala seperti sedang menginterogasinya. Chitose bertanya Sena pergi kemana, terus ada yang ngeliat dan moto enggak, terus pas di mobil sempat berhenti di mana. Sena bilang mukanya Chitose serem jadi gak bisa jawab. Chitose ngegas bilang mukanya dari awal memang begini. Akhirnya Sena jawab dia berhenti di motel. Chitose pun kaget mendengar Sena pergi ke motel. Sena bilang tapinya gak kejadian apa-apa. Jadi tadi pas Shirakawa deketin wajahnya ke Sena, dia bukan mau cium Sena tapi cuma mau ambil dompetnya Sena. Tetap aja si Chitose gak percaya, udah pakai penutup mata, hampir ciuman pula. Di kantor, Presil menunjukkan tawaran pekerjaan untuk Sena. Tapi proyeknya ini mainnya sama si Shirakawa, bahkan jenisnya pun romantis semua. Chitose pun ngeles dan tanya emang gak ada yang lain. Terus Asahina jawab, ada nih yang menegangkan dan sepertinya ada adegan ranjang. Chitose pun ngegas bilang gak boleh. Yang membuat Presil dan Asahina pun menatapnya dan berkata Chitose tumben. Biasanya kan ia pengen Sena coba acting apapun. Chitose pun ngeles bilang soalnya kalau ada adegan ranjang takut bikin penggemar Sena dari kalangan ibu-ibu Giga Riders bakal kecewa. Asahina pun menunjukkan Sena yang mendapatkan undangan dari sutradara Italia untuk ke Lokakarya. Preset pun bangga karena sutradara ternama bisa mengundang Sena. Kagami pun menimpal bahwa sepertinya Shirakawa juga diundang ke Lokakarya tersebut dan membuat Chitose yang tadinya senang menjadi murung. Sutradara tersebut bernama sutradara Fognini. Sutradara ini mau semua orang diundang untuk menunjukkan gairah cinta dan kehidupan yang belum pernah ia temui dan ingin membuat sebuah cerita yang baru. Akhirnya semua yang ada di studio pun cosplay menjadi binatang. Sutradara menegur Shirakawa yang harus seperti macan tapi terlihat seperti sapi. Sena juga kena teguran karena aktingnya tidak seperti tikus. Di kantor Asahina bilang kalau sutradara Fognini terkenal akan karya seni artistiknya yang membuat filmnya menjadi indah, terutama penggambaran sensualnya. Chitose yang mendengar itu pun kaget dan segera terburu-buru mau menjemput Sena. Lalu Shirakawa dan Sena pun berakting berdua menghayati perannya dan membuat sutradara pun terkesima melihat akting mereka. Sesampainya di studio, ternyata Sena sudah pergi dan mengirim pesan ke Chitose bahwa ia makan dengan Shirakawa. Kagami yang khawatir pun akhirnya menjemput Chitose karena ia tahu Sena sudah tidak ada di lokasi. Kagami mengajak Chitose untuk makan bersama dan mengajaknya ke suatu tempat. Chitose pun terkagum melihat keindahan pemandangan yang ada di depan matanya. Lalu saat makan, Kagami tidak sengaja menumpahkan sausnya ke bajunya. Dan dengan cekatannya, Chitose membersihkan saus tersebut. Chitose bilang, ia jago karena dulu pas di SD sering lakuin ini. Karena banyak anak yang suka ketakutan dimarahin ibunya kalau bajunya kotor. Kagami pun memandangi Chitose yang sedang membersihkan bajunya lalu memeluknya. Kagami bertanya apa dirinya nggak bisa. Kagami berjanji tidak akan membuat Chitose kesepian dan pasti karena pekerjaan mereka sama pasti akan saling memahami. Chitose pun segera melepaskan pelukannya dan bertanya kenapa tiba-tiba. Kagami bilang ia suka Chitose dan ia tahu kalau Chitose suka sama Sena. Tapi kalau ada 1% kesempatan ia mau pacaran sama Chitose.
Chitose bingung dan Kagami bilang gak perlu dijawab sekarang. Karena dengan kerja bareng sama Chitose setiap hari pun udah buat Kagami seneng. Saat Chitose di rumah, tiba-tiba ada bel berbunyi. Chitose kira Sena lupa kuncinya, namun ternyata yang datang adalah Hara. Hara pun kaget dan bilang ia sudah menduga hubungan Chitose dan Sena. Hara bertanya sejak kapan Chitose tinggal dengan Sena. Dan Chitose jawab beberapa hari setelah bekerja di kantor. Hara pun marah dan bilang Chitose mengkhianatinya, lalu Chitose pun akhirnya meminta maaf. Hara bilang ia tidak akan bilang siapa-siapa karena ia nggak mau ngancurin karir Sena. Bagi Hara yang terpenting adalah perasaan Chitose ke Sena. Hara menyuruh Chitose untuk memilih memutuskan perasaannya pada Sena atau berhenti menjadi manajernya. Setelah Hara pulang, tidak lama kemudian Sena pulang. Sena menceritakan dengan senang saat bertemu dengan sutradara tadi dan memuji akting Shirakawa yang sangat bagus. Namun respon Chitose kali ini berbeda. Chitose lebih tenang dan dia hanya tersenyum sambil mengatakan bahwa Sena dan Shirakawa mirip lalu meninggalkan Sena untuk tidur. Sena pun tampak aneh dengan respon Chitose yang berbeda. Selang beberapa hari, sutradara hanya mengundang Sena dan Shirakawa dan mengatakan bahwa ia ingin membuat film bersama mereka. Sutradara bilang filmnya tentang kisah cinta akhir antara dua orang dan akan digambarkan dengan hati dan tubuh dari dua sejoli yang benar-benar jatuh cinta, dan yang pastinya adegan romantisnya akan se-ekstrim mungkin. Jadi sutradara tidak hanya minta pendapat Sena dan Shirakawa saja, melainkan agensi juga mau atau tidak menerima proyek ini. Sena pun menatap Chitose yang menunduk sedih. Di rumah Sena bilang dia akan menolak tawaran sutradara. Chitose pun kaget karena siapapun pasti gak bakal nolak tawaran dari sutradara terkenal. Sena bilang karena Chitose akhir-akhir ini udah gak senyum lagi, sedangkan alasan Sena untuk berakting bagus adalah untuk buat Chitose senyum. Chitose bilang Sena ngomong apaan sih, ia pengen banget lihat Sena main di film ini dan tersenyum lebar meyakinkan Sena. Sena pun akhirnya percaya dan mau menerima tawarannya. Lalu pagi-pagi saat Sena bangun, ia tampak kaget karena barang-barang Chitose sudah tidak ada di rumahnya. Dan ternyata Chitose sudah pergi meninggalkan rumah Sena sambil menangis.